Shalom, selamat pagi buat semua teman-teman yang dihormati yang sedang mengikuti seri Devotion from Nation pada pagi hari ini dimanapun Anda sekalian berada. Bertemu Anda sekali lagi di acara yang telah memberkati banyak orang, Devotion from Nation, yang telah dikendalikan oleh Pastor Robert Lee dan tim dari Palembang, Indonesia. Kiranya Anda sekalian sehat, ceria, dan semakin semangat hidup bersama dengan Tuhan, meskipun dalam situasi yang agak sukar ketika ini. Saya sangat percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Jadi saya sangat senang sekali dapat bersama dengan Anda pada pagi ini untuk mengongsikan firman Tuhan pada pagi ini yang saya bawakan dari Sipitang, Sabah, Malaysia. Pembacaan pada pagi ini, dalam renungan ini saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Ini merupakan ayat pembacaan ataupun bagian firman Tuhan yang biasa kita dengar, dikotbahkan, dan sering saja kita baca bersama. Oke, mari kita lihat bersama-sama pembacaan ini, 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pada hari ini, ayat fokus yang saya ingin bawa kita untuk renungkan bersama dalam ayat yang ke-24 yang berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi ini saya buat temanya mengakhiri maraton. Mengakhiri maraton. Dalam satu perlombaan, sasaran setiap pelari ataupun target setiap pelari adalah meraih kemenangan. Seseorang pelari yang boleh diisytiharkan sebagai pemenang apabila dia sampai ke garis akhir atau garis penamat. Dalam pengertian Kristen, perjalanan hidup dalam mengiringi Yesus itu adalah ibarat suatu pertandingan larian maraton untuk mencapai garis akhir ataupun garis finish. Pertandingan ini disebut pertandingan iman. Sama seperti pertandingan lomba lari, sama ada jarak dekat ataupun jarak jauh, ada peraturan yang perlu dipatuhi. Orang yang dianggap menang, selain sampai ke garis akhir, dia juga berjaya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Pertandingan iman orang Kristen, aturannya ataupun aturan pertandingannya adalah firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 berkata,
bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi pertandingan iman adalah suatu panggilan untuk setiap orang percaya. Pemenangnya meraih hidup kekal. Pemenangnya meraih hidup untuk selama-lamanya. Salah satu syarat pertandingan iman orang Kristen ialah setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah mempunyai maksud yang sangat luas. Tetapi secara sederhana, saya berikan pengertiannya bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan bermaksud semua yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan. Tidak hanya aktiviti rohani di gereja yang kita laksanakan sebagai ibadah, bahkan aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan di luar juga. Aktiviti yang berhubungan dengan orang lain, seperti aktiviti sosial, aktiviti politik juga, pekerjaan dan seumpamanya. Dalam setiap aktiviti tersebut, jangan sekali-kali roh melayani kita itu menjadi kendur, tetapi tetap menyala-nyala, terus menyala-nyala. Paulus menceritakan pengalamannya dalam pertandingan iman dengan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Paulus telah berjaya memelihara imannya, yang melayakkan dia menerima mahkota yang kekal, seperti yang telah dijanjikan. Itu bukan mahkota yang fana, seperti yang diraih, yang dicapai atau yang dimenangi oleh para olahragawan dunia. Tetapi itu adalah mahkota yang kekal. Oleh itu, mari kita berjuang bersungguh-sungguh dengan setia beribadah demi meraih kemenangan dan mendapatkan mahkota kekal itu. Sebagai peserta pelomba iman, bukanlah sesuatu yang begitu mudah. Ada halangan-halangan dalam usaha meraih kemenangan itu. Keinginan untuk melanggar peraturan agar mendapat keuntungan pribadi pasti ada. Tetapi paling tidak ada 3 halangan yang saya ingin sampaikan dalam renungan ini. Yang pertama, halangan pertama ialah masih menyimpan dosa. Masih menyimpan dosa. Dosa adalah penghalang terbesar dalam pertandingan maraton iman. Beban dosa itu harus ditanggalkan, harus dipisahkan daripada hidup kita. Jangan biarkan kuasa dosa itu masih memerintah dalam hidup kita. Kita tidak dapat bertanding dengan maksima sepenuhnya apabila kita masih memikul beban dan menyimpan dosa dalam hidup kita. Ibrani berkata dalam ayat 12 pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban dosa merintangi langkah kita dalam berlari menuju garis akhir. Tanggalkan, saudara-saudaraku, melalui pertobatan kita. Bertobat bermaksud beralih arah 180 derajat. Ketika kita bertobat, dosa masa lalu kita disalibkan dan diampuni oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita.
Hidup kita dibersihkan dengan darahnya. Meskipun demikian, kuasa dosa itu masih mengejar-ngejar kita seperti singa yang mengaum-aum. Serangannya melalui pikiran, perkataan kita, melalui reaksi kita terhadap semua yang ada di sekeliling kita. Melalui pergantungan kita kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita diberi kepekaan untuk mengesan kehadirannya dan diberi kuasa untuk menolaknya. Demikianlah kita dituntun setiap hari untuk menolak semua keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Halangan yang kedua yang perlu ditanggalkan adalah mengingati dosa masa lalu. Ini merupakan satu halangan untuk kita terus berlari dengan maksimal. Kita sering tertuduh oleh pikiran kedagingan kita yang datangnya daripada bisikan iblis bahwa kita masih berdosa. Belum dilepaskan, ikatannya masih utuh dan belum terlepas sepenuhnya. Pikiran sedemikianlah yang boleh mengheret kita untuk kembali dikuasai oleh keinginan untuk melakukan dosa. Yeskiel berkata, dosa kita tidak diingati lagi ketika kita melakukan keadilan dan kebenaran Tuhan. Apa maksudnya? Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita telah diampuni dosa-dosa kita, maka dosa masa lalu itu tidak diingati lagi. Jadi maksudnya di sini kita sebagai orang percaya lupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu dosa-dosa masa lalu yang sudah diampuni. Mari arahkan pandangan kita kepada tujuan untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan iman. Ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi, halangan yang ketiga, fokus teralih kepada yang lain. Fokus kita digeser, dialihkan kepada hal-hal yang lain. Banyak perkara yang boleh mengalihkan fokus kita kepada tujuan hidup kita yang sebenar. Dan hal itu sudah dikenal pasti salah mengikut ukuran Alkitab. Itu sebenarnya kita boleh ketepikan jika sesuatu hal itu kita sudah kenal pasti salah, ternyata tidak benar mengikut ukuran Alkitab. Karena itu ternyata tidak benar. Tetapi ada juga hal yang sepertinya benar. Tetapi pada akhirnya ternyata hal itu tidak benar. Lebih bahaya lagi hal itu dilegalkan benar. Jadi fokus kita akhirnya tersasar daripada tujuan. Perlahan-lahan kita akan dihanyutkan sehingga hilang arah tujuannya untuk mendapatkan mahkota kemenangan itu. Hati-hati dengan banyak halangan di sekeliling kita. Mari kuasai diri dan bergantunglah 100% dengan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya tujuan kita tidak akan tersasar. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan itu sudah teramat dekat. Jangan sampai kita kalah di dalam pertandingan kita. Demikian renungan firman Tuhan singkat yang saya bawa untuk memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, yang kami agungkan, yang kami tinggikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang Tuhan sudah izinkan untuk kami bersama-sama belajar daripada bahagian firman-Mu pada pagi hari ini. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang perlu kami lewati dengan kemampuan yang dari Tuhan, sehingga kami mampu mencapai garis
akhir kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Engkau memberkati teman-teman kami, para pendengar, siapapun yang sedang mengikuti renungan siri Devotion from Nation pada pagi ini. Berkati mereka Tuhan dengan leluasa, sehingga setiap kami dimampukan dan dikuatkan untuk mencapai garis akhir kami masing-masing. Tuhan, Engkau juga memberkati para hamba Tuhan yang sedang melayani dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam seri Devotion from Nation ini ya Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan yang diselenggarakan di setiap pagi yang kami khususkan untuk menyampaikan renungan seumpama ini. Memberkati banyak orang. Tuhan berkati hidup mereka. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Dan hal-hal yang menyangkut di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang lain yang belum mengenal Kau sebagai Tuhan dan penyelamat pun, kami percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan suatu kerinduan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan akhirnya mereka akan menemukan itu ya Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkati pekerjaan kami, berkati tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, keluarga kami dan seluruhnya ya Tuhan. Berkati di waktu pandemik ini ya Tuhan, kami tetap semangat, tetap kuat ya Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam hidup kami, dan fokus kami hanya memandang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu. Renungan ini menjadi bahagian kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, amin.